Halo semua, dalam video ini kita akan membahas tugas ekonomi sumber daya alam dengan fokus pada topik ekstraksi versus titik kritis. Saya akan memeriksa bagaimana hal ini berkaitan dengan sumber daya alam, khususnya hutan. Judul poster ini adalah pentingnya menghindari titik kritis dalam ekstraksi SDA terbarukan, kasus ekstraksi kayu. Mari saya jelaskan mengapa ini menjadi isu yang sangat penting dalam keberlanjutan sumber daya alam. Dalam poster ini, saya telah mengidentifikasi berbagai aspek yang berkaitan dengan ekstraksi kayu dari hutan. Saya akan membahas ekstraksi yang berlebihan, titik kritis, pengelolaan berkelanjutan, dan pentingnya pendidikan. Ini akan membantu kita memahami bagaimana menjaga keseimbangan antara ekstraksi dan keberlanjutan sumber daya alam. Jadi, mari kita mulai dengan merinci komponen poster ini dan menggali lebih dalam tentang pentingnya menjaga keberlanjutan sumber daya alam, khususnya dalam konteks ekstraksi kayu dari hutan. Pentingnya menghindari titik kritis dalam ekstraksi SDA terbarukan. Sumber daya alam atau SDA terbarukan seperti hutan dan kayu adalah aset berharga bagi masyarakat dan lingkungan kita. Namun, ekstraksi berlebihan dari SDA terbarukan dapat memiliki dampak negatif yang signifikan. Dalam poster ini, saya akan mengkaji kasus ekstraksi kayu sebagai contoh konkret dari bagaimana ekstraksi berlebihan dapat membawa kita ke titik kritis di mana SDA terbarukan menjadi terancam habis. Saya juga akan menguraikan pentingnya pengelolaan berkelanjutan dan pendidikan dalam menjaga keberlanjutan sumber daya ini. Hutan menjadi salah satu aset yang tidak banyak dimiliki negara lain. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK melaporkan, hutan Indonesia meliputi daratan seluas 125,76 hektar atau setara dengan 62,97% dari total luas daratan Indonesia. Jumlah tersebut tentunya sudah mengalami penurunan sejak beberapa dekade terakhir, di mana banyak terjadi eksploitasi dan pembukaan lahan yang mengakibatkan berkurangnya kawasan hutan. Ekstraksi berlebihan. Apa itu ekstraksi? Ekstraksi adalah proses pengangkutan kayu yang dipotong dari tempat tumbuhnya kayu tersebut ke suatu titik di mana kayu tersebut dapat dikeluarkan dari lokasi. Ekstraksi kayu yang berlebihan seringkali terjadi karena permintaan pasar yang tinggi. Penebangan pohon secara intensif tanpa mempertimbangkan regenerasi alami dapat merusak hutan dan lingkungannya. Ini dapat mengakibatkan hilangnya habitat satwa liar, penurunan kualitas air, dan perubahan iklim regional. Dewasa ini, kegiatan ekstraksi kayu di Indonesia menggunakan sistem kabel layang di hutan produksi terbatas atau HPT yang bertopografi berat, merupakan salah satu pilihan untuk upaya yang tengah dicoba untuk memperkecil kerusakan hutan. Produktivitas kerja dilakukan dengan cara menghitung prestasi kerjanya per jam. Biaya ekstraksi kayu dihitung berdasarkan biaya tetap dan biaya operasi alat serta produktivitas kerjanya. Dampak ekologis diukur dengan cara menghitung keterbukaan tajuk pohon dan permukaan lantai hutan sebagai akibat penebangan dan penyaradan kayu. Selanjutnya yaitu titik kritis. Apa itu titik kritis? Titik kritis adalah keadaan yang tidak dapat diubah karena kamu tidak dapat kembali dengan membatalkan perubahan kecil.
Perubahan kecil telah memicu pergeseran sistem yang dapat terjadi secara langsung atau tertunda bertahun-tahun kemudian. Titik kritis dalam ekstraksi SDA terbarukan, seperti kayu, terjadi saat populasi pohon menurun drastis hingga mencapai titik di mana hutan kehilangan kemampuan untuk pulih secara alami. Penebangan yang berlebihan dan tidak berkelanjutan dapat mempercepat mencapai titik ini. Di sini ada angka deforestasi neto Indonesia di dalam kawasan hutan tahun 2013 hingga 2021 dalam hektar per tahun. Grafik tersebut menunjukkan penurunan populasi pohon di Indonesia. Ketika titik kritis tercapai, sumber daya kayu menjadi langka, berdampak negatif pada ekonomi dan lingkungan. Pengelolaan berkelanjutan. Salah satu solusi kunci untuk menghindari titik kritis adalah pengelolaan berkelanjutan. Ini mencakup praktik penebangan yang bijaksana, pemantauan terus-menerus, dan upaya untuk memastikan bahwa ekstraksi SDA terbarukan sejalan dengan kemampuan alam untuk pulih. Permasalahan hutan di Indonesia memiliki dimensi yang rumit. Jelas tertulis dalam undang-undang kita, bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Maka, apakah jika kawasan tersebut dikuasai oleh satu pihak, apakah itu bisa memakmurkan rakyat? Juga ditulis di sini aspek keberlanjutan dan wawasan lingkungan. Ini yang tidak banyak ditemukan di konstitusi negara lain. Cakupan masalah kehutanan juga tidak bisa diselesaikan dengan satu solusi. Bentang alam di Indonesia pada dasarnya berbasis hutan, dan ketika ada unsur penggunaan atau pemanfaatan, maka di sanalah harus ada unsur tanggung jawab yang berkelanjutan. Ketika kita membangun, kita saat ini kuat sekali kaitannya dengan carrying capacity atau daya dukung atau tampung lahan. Jika ada persoalan, kita cek persoalannya yang terganggu itu apa. Apakah fungsi regulasinya, pembawa atau carrier, produksi, dan informasi. Jadi, kita mesti melihat solusinya dari yang terganggu itu apa. Dulu, kita melihat hutan hanya sebagai lahan yang dimanfaatkan komoditasnya saja. Dihitung luasnya berapa, lalu diperkirakan harga komoditasnya berapa. Tapi kalau sekarang tidak, konteks hutan ini urusannya banyak dengan sektor lainnya. Pengelolaan berkelanjutan memastikan bahwa sumber daya SDA terbarukan dapat tetap tersedia untuk generasi mendatang. Pentingnya pendidikan. Pendidikan adalah alat penting dalam menjaga keberlanjutan SDA terbarukan. Melalui pendidikan, masyarakat dapat memahami pentingnya menjaga hutan dan sumber daya alam lainnya. Ahli-ahli hutan dan organisasi lingkungan dapat membantu dalam memberikan pemahaman yang lebih baik tentang cara menjalankan ekstraksi yang berkelanjutan. Perkembangan yang dinamis atas kebijakan, regulasi, praktik pengelolaan kehutanan terkini sangat penting untuk dipahami masyarakat luas, terlebih oleh para akademisi. Sektor kehutanan menjadi bagian penting dalam memenuhi pengurangan gas emisi rumah kaca sebanyak minus 140 juta ton CO2 ekuivalen pada tahun 2030 dan dilaksanakan melalui beberapa pendekatan yang terstruktur sesuai dengan target Indonesia untuk menurunkan jumlah produksi emisi karbon dan mengupayakan solusi dalam menghadapi perubahan iklim. Kesimpulannya, dalam menggambarkan ekstraksi kayu sebagai contoh, saya telah menyoroti bahaya ekstraksi berlebihan yang dapat membawa kita ke titik kritis dalam SDA terbarukan. Pengelolaan berkelanjutan dan pendidikan masyarakat adalah dua komponen kunci untuk mencegah hal ini. Dengan tindakan bijaksana dan kesadaran kolektif, kita dapat menjaga keberlanjutan SDA terbarukan, mendukung ekonomi yang sehat, dan melindungi lingkungan kita untuk generasi yang akan datang.
Itu dia penjelasan poster saya tentang pentingnya menghindari titik kritis dalam ekstraksi SDA terbarukan, kasus ekstraksi kayu. Semoga informasi yang saya bagikan dapat meningkatkan pemahaman tentang isu-isu keberlanjutan sumber daya alam, khususnya dalam konteks hutan. Saya ingin mengingatkan tentang pentingnya menjaga ekosistem hutan kita dan mengambil tindakan yang bijaksana untuk melindungi sumber daya alam kita. Terima kasih telah menonton video ini. Jika teman-teman menemukan informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-teman Anda. Ini akan membantu menyebarkan kesadaran tentang isu-isu lingkungan ini. Terakhir, mari bersama-sama berkontribusi dalam melestarikan hutan dan sumber daya alam kita. Mari menjadi agen perubahan untuk dunia yang lebih berkelanjutan. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya.